Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan UP. Nih Pak Ilmi ngajak sore-sore nih biar teman-teman bisa bermalam mingguan rupanya, ya Pak Ilmi. Malah fresh, Bu. Ya. Ya, sebelum Kasian nggak pernah malam mingguan. Iya, spesial. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi untuk memulainya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya diberikan kemudahan untuk dapat lulus UP untuk tahun ini. Itu Amin. Amin. Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu ini mudah-mudahan bisa mengantarkan pada kelulusan Bapak Ibu semuanya ya. Amin. Nah, sore hari ini mari kita bahas untuk soal-soal UP ya. Jadi lebih spesifik pada sore hari ini saya tidak membahas seperti biasanya ya. Kalau biasanya itu saya lebih spesifik, jadi soal tentang PTK gitu, PTK saja. Soal tentang pernafasan saja. Namun kali ini saya campur jadi satu. Kenapa? Karena sudah banyak yang ikut dan juga di sini banyak yang sudah pernah ikut beberapa kali ya. Jadi saya campur pembahasannya sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan materi yang lebih banyak ya. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan. Salah satu ada yang membaca. Ya, silakan. Bu Lia membaca yang pertama. Ya, Bu. Seorang guru akan mengajar dengan KD 4.3. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri, agar siswa dapat menghasilkan puisi karya sendiri. 1. Siswa diminta membaca contoh puisi dengan mengidentifikasi ciri puisi. 2. Siswa mengamati lingkungan sekitar dan diminta menuliskan hal-hal yang menarik sesuai tema puisi. 3. Siswa diminta mengingat dan mempresentasikan ragam puisi. 4. Guru menjelaskan tentang puisi dan meminta siswa menulis puisi tentang topik yang disediakan guru. 5. Guru meminta siswa mengamati gambar yang sesuai dengan tema puisi yang akan ditulis. Kegiatan pembelajaran pada tahap mengamati yang tepat dilakukan untuk mencapai KD di atas adalah A. 2 dan 4, B. 1 dan 5, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3, E. 2 dan 5. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal. Yang mana, Bu? Silakan. 2 dan 4. 1 dan 5. 1 dan 5. 1 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 5, Pak. Nah, itu baru tahu kata kuncinya itu. Kata kuncinya apa itu di situ? Mengamati. Tahap mengamati. Tahap mengamati pada ya. kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, jangan lupa bahwasannya ada 5M juga ya. Salah satunya yang pertama adalah
Mengamati. Mengamati, menanya, mengasosiasi dan lain sebagainya itu ya. Jadi tahap mengamati di sini kalau kita lihat itu terdapat pada 2 dan 5. 2 dan 5. 2 ini mengamati apa? Lingkungan sekitar. Mengamati lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima? Gambar. Mengamati gambar. Nah, ini biasanya terdapat di mana Bapak Ibu? Kalau di RPP itu biasanya kalau mengamati kegiatan awal. Kegiatan awal. Ya, di inti tapi di kegiatan Awal ya, yang pertama ya, mengamati. Oke, baik. Berarti jawabannya sudah tertebak, yaitu yang E. Oke, ini kadang kalau tidak menemukan Bapak Ibu ya, tidak menemukan kata kuncinya itu ya seperti tadi ya, 1 dan 5, ada yang 2 dan 4 dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ketemu itu mudah sekali ya. Oke, baik, selanjutnya silakan. Ya, silakan Ibu Ulfi Nabilatul Fauzia, silakan Ibu Ulfi. Ya Bu, terima kasih. Hasil mengamati guru mengajar diperoleh data bahwa peserta didik mengalami kebingungan ketika bertanya kepada guru perihal materi yang belum dimengerti. Guru memberikan penjelasan yang berbeda-beda untuk pertanyaan yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang muncul dalam pembelajaran disebabkan karena guru A. mengerjakan tugas lain yang dibebankan kepadanya selain mengajar, B. tidak menguasai materi pembelajaran yang menjadi bidang profesionalnya, C. memiliki banyak aktivitas sebagai pengurus organisasi di masyarakat, D. tidak memiliki pengetahuan pedagogik yang baik, E. sedang dalam kondisi kelelahan sehingga banyak informasi yang terlupakan. Ya, yang mana kira-kira? B, Pak. B. Tidak menguasai materi pembelajaran menjadi bidang profesionalnya. Dari mana kok tahu bahwa tidak menguasai bidang profesionalnya? Guru memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Oh, ini. Ya, jadi intinya kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada berapa Bapak Ibu? Ada pedagogik, ada profesional, ada sosial dan satunya motorik. Motorik. Apa Bapak Ibu? Pedagogik, profesional, ya, sosial. Terus satunya? psikomotorik. Bukan psikomotorik. Kepribadian. Tadi ada 4 Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Lah di sini profesional dari seorang guru itu di sini ternyata masih rendah ya, sehingga apa? Sehingga ketika memberikan penjelasan kepada siswanya tentang satu pertanyaan itu dengan jawaban yang berbeda-beda. Itu menguasai kompetensi profesionalnya. Baik, yang selanjutnya. Silakan. Selanjutnya Ibu Asih. Nah, ini kemarin sudah ini, pertemuan yang kemarin sudah, ya. Ya, silakan Ibu Asih. Ya, Bu, siap. Ketika membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menanyakan gambar orang dari Aceh sampai Papua. Menayangkan gambar orang dari Aceh sampai Papua lengkap dengan karakteristiknya secara bergantian. Menurut teori Jean Piaget, maka narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut berada pada tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional deduktif, E. Operasional formal. Nah, keragaman suku yang ada di Indonesia, seorang guru menayangkan gambar. Ini antara operasional formal. Operasional konkret, Pak. Konkret, ya. 7 sampai 11 tahun ya usianya. C, Pak. Dari mana kok bisa operasional konkret? Mana yang menunjukkan ini ada gambar. Guru menayangkan gambar.
gambar orang dari Aceh sampai Papua dengan lengkap karakteristiknya secara bergantian. Ini Gambar kata itu. kuncinya ini. Oke, sekarang saya tanya. Kemarin teorinya PAC kemarin ada sensori motor itu usia berapa? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 Sampai tahun. 2 tahun, Pak. 0 sampai 2 tahun. Apakah pakai ditayangkan gambar? Tidak, Pak. Anak yang 0 sampai 2 tahun itu? Belum bisa. Belum. Belum bisa. Masih ini ya. Bayi. Ya. Sentuhan-sentuhan masih itu ya, masih Iya. 0 sampai 2 tahun. Kemudian pra operasional usia berapa? 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun ya, belum bisa juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah operasional Konkret. Kenapa di sini kok disebut operasional konkret ini? Karena Anak sudah memahami mengenal benda-benda yang nyata. Dikenalkan dengan benda Nyata. Berupa apa di sini? Gambar. Gambar. Kalau operasional formal sudah tidak pakai gambar ya, tapi sudah berbentuk teks ya, sudah berbentuk teks. Biasanya itu anak SMA. Makanya kalau kita lihat buku dari anak SMA, SMP itu gambarnya semakin sedikit. Kenapa semakin ke bawah ya? SD itu kok gambarnya agak diperbanyak. Kenapa? Karena anak SD itu jawabannya sesuai dengan teori PAC itu pada fase atau pada tahap operasional konkret. Jadi harus dikenalkan dulu dengan bendanya. Baru bisa dia seperti itu ya. Oke, berarti masih memahami yang kemarin ya. Oke, selanjutnya kita ke IPS. Metode sejarah, ya. Seorang sejarawan melakukan secara dilakukan pada tahap Silakan, tadi sudah membacakan Ibu Nadip ya. Ya. Kenapa, Bu? Silakan. Silakan Bu, dibaca Bu. Ya. Seorang sejarawan melakukan penafsiran atas data sejarah. Hal ini dilakukan pada tahap A. Pemilihan topik, B. Heuristik, C. Verifikasi, D. Interpretasi, D. Historiografi. Interpretasi. Maju lama, Be. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa metode sejarah itu? Metode sejarah. Ada berapa kemarin? Kita sudah belajar ada 4 ya. Ada Interpretasi, historiografi. Oke, saya tunjukkan ya. Ini kemarin sudah, namun ada yang barangkali lupa ya. Kita ulang sebentar ya. Jadi 4 tahapan yang harus dilewati dalam metode sejarah itu ada heuristik, ada kritik atau verifikasi, ada interpretasi, dan ada historiografi ya. Tahapan yang pertama heuristik ini apa kira-kira kata kuncinya? Mengumpulkan, mengumpulkan atau menemukan bukti atau sumber sejarah. Jadi sumber sejarahnya itu dikumpulkan ya, berupa apa saja ya, berupa rekaman, berupa gambar, berupa video dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Artinya di sini diteliti ya keasliannya, kemudian kredibilitas dari sumbernya. Jadi ada kritik ekstern, ada kritik intern. Ekstern itu kalau keasliannya, kemudian intern itu kredibilitas dari sumbernya. Jadi setelah ditemukan, kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi apa?
Interpretasi. Diinterpretasi ya, atau kalau Menafsirkan. bahasa kita itu disimpulkan ya. Itu apa? Ditafsirkan. Ditafsirkan ya, ditafsirkan. Nah, terdapat dua macam, yaitu analisis dan Analisis, sintesis. Analisis itu diuraikan, menguraikan, itu menyatukan. Menyatukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Historiografi. ya, historiografi atau penulisan sejarah. Jadi dibangun ulang atau Rekonstruksi. ya, berdasarkan apa? Berdasarkan imajinasi dari masa lampau. Jadi ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan. Berarti tahap tadi termasuk tahap apa kira-kira ya? Penafsiran. Maka dia masuk tahapan interpretasi. Pak Hilmi nanti minta file itunya ya Pak, saya belum ada. Ya. Oke, siap Minta Bu. filenya. Ya, Minta terima apapun kasih. nanti gratis ini filenya ya. Iya. Gratis. Terima kasih Pak Hilmi. Oke, Yang selanjutnya sejarah. silakan. Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman, radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah, pengumpulan informasi termasuk ke dalam metode A. Kritik, B. Heuristik, C. Historiografi, D. Interpretasi, E. Expose. Informasi heuristik. Heuristik, rekaman tadi. Iya, rekaman-rekaman, foto, hasil wawancara, ya. Berarti itu berarti termasuk dalam heuristik. Masih pengumpulan Sumber. ya, pengumpulan sumber. Maka disebut dengan heuristik. Oke, baik. Yang selanjutnya silahkan berikutnya. Pak Zul, ya Pak Zul. Pak Zul, ya Pak Zul. Nah, yang panjang Pak Nah, Zul. Pak Zul kan yang panjang. Suka yang panjang. Pak Zul. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 14 Ayat 1. Kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self-assessment. Berikut ini kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah, ini lupa, soal aja lupa Bu. A. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik, tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. B. Penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta tenaga pendidikan memberikan penilaian sikap dan perilaku kepada peserta didik yang diamati setiap saat di lingkungan sekolah. E. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang ditanya self assessment, penilaian diri. Penilaian oleh peserta didik adalah asesmen. Self assessment. Penilaian diri sendiri. Penilaian kemarin ada berapa ranah? Penilaian 3. ada 3 ranah. 1 afektif, kognitif, keterampilan. Aktif atau sikap, kemudian dengan keterampilan atau pengetahuan, kemudian psikomotor atau keterampilan. Jadi ada 3 ya. Afektif atau sikap itu yang pertama, kemudian kognitif atau pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan lah. Ini termasuk menilai apa kira-kira ya? Self assessment ini. Kan penilaian itu bisa dilakukan oleh guru dan juga bisa dilakukan oleh siswa. Seperti lembar observasi itu berarti dinilai oleh guru ya.
tes tulis itu juga dinilai guru, tes kinerja dinilai guru. Yang dinilai siswa kemarin apa untuk terkait sikap itu kemarin? Penilaian diri. Penilaian diri dan juga penilaian antar teman sejawat. Antar teman ya. Jadi untuk menilai sikap atau afektif itu ada penilaian diri atau disebut dengan self assessment. Self assessment itu kemarin apa kira-kira? Digunakan untuk apa? Self assessment itu? Penilaian diri sendiri. Iya, menilai diri sendiri artinya gimana maksudnya? Menemukan kelebihan kekurangan dirinya sendiri. Nah, yang E. berarti yang mana kira-kira? Yang apa? Yang E. Yang E. Yang apa? Yang E. Ya, menemukan kekurangan dirinya. Pak Elmi. Yang E, Pak. Yang E ya, yakin ya? Enggak yang A. Yang kalau yang E. Yang A. Yang E. A itu bisa apa ya? Anekdot ya. A itu kan mencatat. itu guru yang menilai. Guru. Kalau A benar. Oh, itu kalau guru E ya, itu pengamatan sendiri, ya. iya. Ya. Itu peserta didiknya. Jadi mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, diri dari siswa itu sendiri, maka disebut penilaian self assessment ya. Ini termasuk ke dalam ranah afektif atau ranah sikap. Ranah sikap. Coba disebutkan Bu Novi, ranah sikap apa saja? Pakai apa saja kemarin? Observasi dilakukan oleh guru ya. Iya, wawancara bisa, penilaian diri, penilaian antar teman. Terus apa lagi? Penilaian antar teman, catatan anekdot. Terus jurnal. Ya. Untuk sikap ya, untuk sikap. Untuk pengetahuan. Kognitif bisa tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis macamnya bisa apa pilihan saja? ganda, isian, uraian, menjodohkan. Ya, oke, lanjut. Benar salah. Terus apalagi kurang satu lagi untuk pengetahuan. Penugasan. Penugasan. Oke, lanjut. Berikutnya yang psikomotor. Psikomotor itu keterampilan portofolio, produk, proyek, portofolio, terus dan praktik dengan kinerja. Luar biasa, masih ingat. Berarti ini yang ditanyakan di sini itu yang nilai adalah dirinya sendiri daripada siswa tersebut. Maka disebut dengan self assessment ya. Jadi mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Ya, oke. Selanjutnya berarti masih. Kamu tanya lagi, Pak. Kamu tanya lagi nih. Ya. Kalau penilaian antar teman tuh kata lainnya apa, Pak? Kalau penilaian diri itu self assessment. Kalau penilaian antar teman tuh apa, Pak, kata lainnya? Kata lainnya apa, Bapak Ibu ya? Kira-kira kata lainnya? Nggak tahu, Pak. Kata lainnya saya sendiri juga belum tahu ini, Bu. Kata lainnya, Bu. Biasanya jarang sekali apa ya? Kata lainnya itu enggak ada padanannya biasanya. Barangkali ada yang tahu? Self itu kan diri ya. Ini kan bahasa Inggris saja sebenarnya ya. Ini kan bahasa Inggris. Kalau itu teman itu kan friend assessment gitu ya. Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira? Belum pernah tahu, Pak. Belum pernah tahu ya. Ya, saya yang tahunya itu self assessment ya. Cuma ini ya. Kalau untuk yang mungkin tidak ada istilah lain. Iya, mungkin ya. Kalau ada istilah lain barangkali ya friend itu mungkin ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Berarti ini tadi jawabannya adalah Hilmi, ada itunya enggak file yang penilaian Pak? Penilaian itu Pak, tolong di-share Pak filenya. File penilaian itu.
Iya, Baik, Pak. nanti Kebetulan saya share saya baru lagi. join hari Ya, ini. saya share Ya. lagi. Jadi kan ketinggalan sama yang kemarin-kemarin. Iya Ya. sih. Ya. Siap-siap Bu, nanti saya share untuk penilaian ya. Ya, berarti Hanya ini penilaian kan sama itu yang tadi apa ya? Yang atas. Pembahasannya sekalian itu. sejarah tadi. Oh, Sejarah, metode Bang. sejarah, Ya, penilaian Yang metode sejarah, iya Pak. metode sejarah ya, ya, Pak. baik. Ya. Yang Ya. sering keluar itu yang penilaian, Pak, biasanya itu, Pak. Ya, ya Yang dua-duanya sering nanti keluar itu di-share. memang pedagogik Bu. Iya. Iya, pedagogik itu jadi 5M, 4C, Ya, itu, Pak. kemudian Tolong ya, di-share ya, Pak, ya. tujuan, Saya pikir kerjaan ya, terus indikator itu sering keluar Iya, itu, itu, Pak, gitu-gitu benar. itu ya. Pak, yang tulang-tulang itu Pembahasan kemarin udah analisis di-share itu. belum ya? Yang Sudah, tulang-tulang Ibu. sudah, Bu. Tulang-tulang sudah Oh, iya. share, Bu. Sudah saya share. Nanti minta share lagi enggak apa-apa, saya share nanti. Iya, Ya enggak Pak. ya, yang Makasih. share lagi Ya, Bapak. oke, Aduh, Jadi Pak mulai awal. Ilmi luar biasa. Pak Ilmi. Selanjutnya yuk. Ya, selanjutnya Oke. Ibu Veronica. Veronica Nova. Silakan. Hasil belajar muatan IPS peserta didik menunjukkan 70% tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Guru kemudian menanyakan kepada peserta didik tentang hasil belajar tersebut. Dari jawaban peserta didik diketahui bahwa mereka kurang paham terhadap materi IPS ketika guru hanya memberikan penjelasan secara lisan. Guru kemudian mencoba untuk menggunakan media PowerPoint dalam pembelajarannya. Setelah selesai satu kompetensi dasar, guru melakukan tes. Hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa persentase yang tidak mencapai KKM menurun. Narasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi memberikan manfaat. A. Mengurangi materi yang dijelaskan oleh guru. B. Meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Mengurangi aktivitas guru secara lisan. D. Mengoptimalkan fasilitas teknologi yang ada. E. Meningkatkan ketidaktercapaian KKM. B. Meningkatkan Yang B. kualitas Meningkatkan Meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada yang D tadi. D, Kira-kira Pak. yang D apa C. yang B? Yang D. bola B. Yang B, B, Pak. Pak. B. Meningkatkan kualitas Kualitas pembelajaran. pembelajaran. Mengapa kok PowerPoint tadi bisa meningkatkan itu? Karena fokusnya ke hasil Pembelajaran. KKM. Karena ada Oh. Hasil visualnya, Pak. belajar. Jadi kualitasnya semakin baik ya setelah dilakukan pakai media PowerPoint. Anak lebih terarah. Nah, maka penggunaan teknologi memberikan manfaat terkait dengan peningkatan kualitas Pembelajaran. Pelajaran. ya di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Ya, Ibu silakan. Sulfa ya, Ibu Sulfa. Ya, Bu. Ya, silahkan. Bu Prima adalah guru SD kelas 1. Bu Prima merancang instrumen untuk menilai kemampuan siswanya dalam melakukan kegiatan melisankan puisi anak. Aspek-aspek yang perlu dinilai Bu Prima adalah sebagai berikut. A. Penampilan, volume suara, pemaknaan puisi, pelafalan. B. Kesesuaian ekspresi, pelafalan, konten puisi, ekspresi. C. Kelancaran, pelafalan, konten puisi, ekspresi. D. Keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi. E. Pemaknaan puisi, kemandirian, kesesuaian ekspresi, keberanian. D. Keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi. Jawaban saya D. Keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi. Oke, mengapa pilih D, Bu? Alasannya apa ya kira-kira? Kalau Karena melakukan kegiatan melisankan puisi anak. melisankan Untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan melisankan puisi anak.
Jadi anak kan harus berani, terus melatih keberanian, terus pelafalannya juga harus benar, terus kesesuaian ekspresi dengan makna puisinya. Luar biasa. Itu kelas Oke, Karena betul untuk kelas sekali rendah. ya. Ada lagi? Silakan Bu. Silakan. Yang berpendapat lain, silakan. Sama Pak, karena Sama, kan Pak. fokusnya untuk SD kelas 1. Yang untuk kelas rendah, Pak. Iya. Kelas rendah soalnya, Pak. Jadi melisankan puisi ini enggak buat puisi kan ya, enggak Iya. buat kan ini kan. Iya. Hanya dia itu melisankan saja kan. Membaca. Nah, yang B ini kan ada konteks. Konten. Konten. Ya, konten. Ini sudah enggak masuk melisankan ya. Ini ada Iya. konten juga. Ini ada Pemaknaan puisi. Nah, itu. Ya, jadi yang lebih cocok adalah yang D. D. Kalau yang E kenapa, Pak? Pemaknaan puisi untuk kelas tinggi. Untuk kelas tinggi, Bu. Ini melisankan itu biasanya kelas rendah, Bu ya. Oh iya, iya, iya. Ini kan khusus kelas 1 ya, kelas rendah. Iya, kelas 1. Kasih. Oke, kelas 1 itu tadi ya. Oke, selanjutnya silakan. Pada saat penyusunan RPP, Pak Agung menulis indikator KD pada muatan matematika kelas 5 sebagai berikut. Melakukan perkalian pecahan desimal, aktivitas yang dapat dilakukan Pak Agung untuk memulai mengajar pada materi tersebut dapat berupa titik-titik. A. Memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. B. Mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. C. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan desimal dan operasi perkalian. D. Memutar video tentang motivasi peserta didik agar pantang menyerah terkait dengan pecahan desimal. E. Memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar perkalian desimal. Mengingatkan kembali. Saya jawabannya A. Memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk memeriksa kemampuan awal peserta didik. Untuk mulai mengajar pada materi C kayak apa? Memulai. Nanti awal sendiri, siapa kira-kira? C, Pak. Kembali, Motivasi. Bapak Ibu kalau buat RPP setelah nunjukkan KD-nya terus tujuan pembelajarannya apa kira-kira yang diitukan? Persepsi. Iya, persepsi. Apa kira-kira di sini yang mengingatkan kembali bilangan desimal, materi pembelajaran tanya jawab. Betul sekali. Jawabannya adalah mengingat kembali bilangan desimal. Ya, ini mulai mengajar ya. Tapi Pak minta maaf Pak. Ya, silakan. Ini pada B mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. Sementara KD-nya di atas melakukan perkalian pecahan desimal. Itu tidak cocok. Iya, Pak. Sebelumnya kan sudah ada pecahan desimal toh, Pak. Sebelum perkalian penjumlahan lanjutannya. Melakukan perkalian pecahan desimal. KD-nya melakukan pecahan perkalian desimal. Kalau saya lebih baik ke A, memberikan kuis tentang perkalian, pretest. Ini kan ada kata kuncinya memulai mengajar. Mungkin bisa toh Pak perkalian. Wong ini belum dikasih ya. Penjumlahan. KD-nya melakukan perkalian pecahan, bukan penjumlahan pecah. Belum itu Bapak ini. Iya, maksudnya kan sebelum kita belajar perkalian kan biasanya materinya Pak, ini kan ada kata kunci memulai mengajar ya. Benar. Iya. Ini kan betul mengingatkan kembali. Iya betul. Kalau memberikan kuis itu Pak mungkin materinya sudah selesai dijelaskan memulai pembelajaran. Intinya apa-apa, silakan berpendapat, silakan Bu. Kalau saya ya, sependapat, dulu. sependapat saya mengingatkan kembali ya.
Karena ada kata kunci memulai mengajar. Mengajar, ya. Sebelum biar otaknya anak-anak itu di-refresh dulu gitu Iya. loh, Mbak. Nah, biasanya sebelum kalian kan penyuluhan. Kembali jangan materinya Jadi perkalian. diingatkan dulu pembelajaran sebelumnya ya. Ada pembelajaran. Anak hari Termasuk yang kemarin mana, Jo? kita sudah belajar apa kan gitu ya awalnya Iya, ya. Betul. Persepsi itu. Jadi ada keterikatan antara pembelajaran betul, yang Pak. kemarin dengan pembelajaran yang yang akan hari ini. Ya. ya. Oke Pak, ya Biasanya terima kasih kalau- banyak. Terima kasih banyak. Kalau diberi pretest Pak, karena belum pernah perkalian ya, otomatis Langsung ya bingung. jelas sangat rendah sekali kan ya. Tidak ada manfaatnya. Biasanya itu kalau sudah ada materi baru dikasih tes atau kuis itu. Iya. Nah, itu baru Tesnya nyambung, aja. ya. Itu kalau kuis, kalau menurut saya itu biasanya kan di inti setelah kita membahas Setelah Materi. materi. Apa setelah dia materi. menguasai atau enggak kan gitu Bu Iya. ya. Yang kita Iya. tanyakan, ya. Betul. Lanjut Ya. Pak. Baru Ya, lanjut. diberikan tindakan. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Ntar malam seru mingguan. banget ya. Iya. Oke, ya. Yang penting paham lah gitu ya. Ya, ya. Oke, lanjut berikutnya. Baca ke Eman yang ribut tadi. Kalau Pak Ilmi emang seru. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan kompetensi dasar tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah A. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. B. Membagikan tugas mewarnai gambar alat-alat transportasi. C. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi. D. Membuat kesimpulan pentingnya menjaga keselamatan saat menyeberang jalan. E. Membagikan soal isian singkat tentang macam-macam reaksi yang diketahui peserta didik. A. BCD itu sudah bagian penutup, Pak. BCD Produksi, penutup. komunikasi, dan transportasi. Pak, motivasi. Motivasi itu di Ya. pendahuluan, di inti atau di akhir? Pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan juga ya. Biasanya kita itu untuk menarik minat anak itu untuk mempelajari ilmu tersebut, mempelajari pembelajaran. Pembelajaran. tersebut, maka diberikan suatu Video. motivasi Ya. ya. Motivasi bisa berbentuk gambar, tertarik. bisa bentuk video dan lain sebagainya agar siswa tersebut tertarik tujuannya ya. Jadi tidak boleh langsung diberi materi, tapi biasanya kita ya jujur saja kadang langsung ya. Nah, hari ini pelajaran ini langsung saja ya. Biasanya kita anak-anak belum tertarik tapi sudah diberi pelajaran gitu lah ini ya. Jadi dikenalkan dulu. Kalau sini kan tentang teknologi ya, maka selain astronot ini kira-kira apa ya kira-kira ya dalam kehidupan nyata gitu? Alat-alat transportasi. Nah, dikenalkan dengan alat-alat transportasi ya. Ya. IT juga bisa masuk. Alat komunikasi juga. Ya, astronom HP atau bisa. kondektur atau apa gitu ya. Iya. Produksi, komunikasi, dan Oke, jadi ini kalau yang untuk B itu di mana itu? Kalau di RPP itu di bagian apa ya kira-kira? LKPD. Inti ya itu ya. Ya, Inti. Inti. Kalau Pembangkit berpesan LKPD. itu di mana kira-kira? Berpesan. Akhir. Penutup. Penutup. Buat kesimpulan penutup. penutup, Penutup. conclusion. Ya, membagikan soal isian singkat ini Termasuk Evaluasi. kegiatan Evaluasi, Pak. evaluasi Inti. ya, Evaluasi. evaluasi biasanya ada Evaluasi. di penutup juga Evaluasi. ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, Oh, silakan. Yang selanjutnya, Selanjutnya Kang silahkan. Jul, Kang Jul. Sudah. Udah, Be. Ibu siapa nih? Imro'atu ya? Oh, saya Bu.
Ya, silakan. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Mendefinisikan. Kira-kira apa ini? Mendefinisikan. KO, kita harus tahu KO dulu. Merumuskan tujuan. Mendefinisikan hewan unggas. Mendefinisikan itu termasuk apa ya? Ya, konsep apa ya? Konsep. Di sini ada tujuan setelah dan didefinisikan, strategi. dikelompokkan, dibedakan. Oh iya. Apa ini kira-kira? Konsep, Pak. Konsep. Kalau fakta itu gimana, Bapak Ibu? Fakta kenyataan. Ada data-data kalau fakta. Fakta itu kenyataan. Iya. Oke. Kalau mendefinisikan tuh dia masuk ke KO yang keberapa ya? Mendefinisikan ya C1 toh, Bu. C1 mendefinisikan. Iya. C1 ya. Oke, coba ini dilihat keterangannya ya. Ini sudah pernah saya bahas ini ya. Jadi dia masuk ke dalam konsep. Ya. Masuk konsep. Fakta itu apabila siswa itu diminta menyebutkan. Sebutkan nama ini, kapan terjadinya, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Maka itu namanya fakta. Pernah enggak Bapak Ibu memberikan pelajaran pada anak ini, anak disuruh menyebutkan nama apa peristiwanya itu, kemudian kapan terjadinya, di mana terjadinya, pernah? Pernah. Berarti itu termasuk pengetahuan jenis fakta. Nah, kalau konsep itu apa? Apabila siswa itu diminta untuk mengemukakan definisi. Definisinya apa, ini artinya apa, kemudian dibedakan, ya, membedakan. Terus mengklasifikasikan. Dia termasuk ke dalam konsep. Kalau mendefinisikan masuk konsep ya. Kalau prosedur, langkah-langkah pembuatan. Siswa disuruh menjelaskan langkah-langkah pembuatan pupuk organik itu gimana. Itu berarti termasuk ke dalam pengetahuan jenis prosedur. Kalau prinsip, sebab akibat. Ada sebab dan akibat. Ya, sebab akibat atau menjelaskan hubungan antar dua konsep atau sebab akibat ya itu. Jadi tadi itu termasuk ke dalam konsep ya. Oke. Pak, tolong share Pak. Materi yang itu Pak tadi itu tolong share Pak. Siap. Bu Angel. Saya itu seneng kalau banyak yang minta, artinya ini antusiasnya tinggi untuk lulus gitu loh. Iya. Kalau diterangkan terus enggak ada yang minat, ini berarti apa ya istilahnya ya, motivasinya rendah gitu loh. Berarti ini ada kemungkinan besar itu lulusnya luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini ada pemutihan Pak Ilmi. Pak Ilmi. Pemutihan UP. Pak Ilmi itu tadi soal pembahasan sama ada pembahasannya tadi apa ya Pak Ilmi? Iya, ada pembahasannya Bu. Iya, kita yang tadi di-share, yang tadi di-share yang ada konsep itu. Ada Bu. Oh iya, ya nanti minta soal-soal itu ya Pak. Iya. Ya, soalnya Bu, nanti kita share semua ya. Kita share yang share-nya di grup mana ya Pak? Saya kan baru masuk hari ini. Di grup RGS 7. RCS 7. RGS 7 itu RGS 8 ya? RGS 7 sama RGS 8. Nanti saya share juga di RGS 8. Belum ada sama sekali soalnya. Ya, oke. Siap.
Lanjut, Pak. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu ya, terus terang saja kalau banyak yang minat seperti ini saya itu malah seneng ya. Karena apa? Kebahagiaan Bapak Ibu itu kan kebahagiaan saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lulus itu lega saya itu, gitu loh. Sangat-sangat itu gembiranya lebih tinggi daripada Bapak Ibu gitu loh. Artinya saya itu ketika memberikan materi dan juga seperti ini kan artinya dinilai berhasil kan gitu intinya ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya, yang selanjutnya silakan. Ya, yang selanjutnya Bu Eliani. Silakan Bu Eliani. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi. Mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah A. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. B. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. C. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. D. Mengamati video tentang tata surya. E. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. Mengamati video tentang tata surya. Pengamatan tata surya. D. Kegiatan inti loh, inti melakukan tanya jawab. Kegiatan inti. Melakukan tanya jawab apa ya? Video itu masuk video, inti, Pak. mengamati video tentang tata surya. Mengamati video itu awal. Mengamati awal. Di awal. Melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Kalau nggak AB, Pak. Di awal cuma di inti juga ya. Iya. Oke, baik. Yang mana kira-kira? Titiknya masuk situ. Mengamatinya ada dua masalahnya di sini. Berarti yang C sama D benar ya? Ya. Mengamati dan pengamatan. Yang membuat kita tidak menjawab C sama D itu karena dia ada dua di situ. Ya. Memang kan saintifik itu kan ada. Yang pertama kan mengamati kan ya. Setelah mengamati baru menanya. Menanya. Oke. Jadi yang inti dan paling inti ya, inti dan paling inti dari semua kegiatan adalah melakukan tanya jawab. Penyelidikan. Yang inti dari yang paling inti maksudnya, bukan di awal inti tapi bukan di awal sendiri, inti bukan di akhir sendiri, tapi dia di tengah-tengahnya. Ya, melakukan tanya jawab itu inti tapi di akhir ya, Pak, setelah melakukan penyelidikan. Iya. Nah, jadi ini yang paling mendekati ya itu adalah yang B. Kalau melakukan penyelidikan itu bukan berarti juga mengamati gambar ya, Pak? Melakukan penyelidikan itu artinya setelah dia mengamati gambar. Ya, setelah dia mengamati, baru setelah mengamati itu biasanya kan melakukan tanya jawab ya. Anak-anak dari video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video tadi, dari gambar tadi, kan gitu ya? Iya. Kemudian guru memberikan critical thinking. Di situ guru memberikan pertanyaan. Ya, bagaimana anak-anak untuk membuktikan tadi, ya, seperti di video tadi. Ya. Baru dilakukan penyelidikan. Itu seperti itu. Ya. Berarti ya ini masuk ke apa istilahnya PJBL ini. PJBL ya. Atau masuk ke ini Discovery ya. Discovery. Dapat dipahami Bapak Ibu? Berarti ini yang paling atas gitu Pak Ilmi. Paling tengah. Bukan paling atas Bu, inti paling inti gitu loh maksudnya. Tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya. Kalau mengamati ini dua ini paling atas, inti paling atas. Jadi setelah pendahuluan baru yang paling awal itu, inti paling awal. Saya lagi ragunya kalau nggak AB itu sih sebenarnya. Setelah mengamati baru tanya jawab. Iya, mengamati kan tanya jawab. Tanya jawab ini juga bisa di pendahuluan Bu, biasanya juga ya. Guru saling tanya jawab. Ya, terkait dengan materi itu kadang ada di pendahuluan, kadang.
Ya, jadi tanya di jawab pendahuluan itu tapi nggak tujuannya inti gitu untuk dulu ya. menggiring siswa ke inti gitu loh. Ya, jadi tanya jawab itu bisa di pendahuluan. Kemudian setelah itu ada tanya jawab lagi itu setelah mengamati video. Itu di situ guru itu kan menanya kan. Setelah mengamati kan menanya ya. Lah itu baru tanya jawab di situ. Ada. Lah, baru setelah itu melakukan penyelidikan. Jadi itu inti paling inti di tengahnya. Ya. Jadi kata kuncinya keingintahuan itu, Pak ya. Keingintahuan sehingga anak dituntut untuk menyelidiki ya. Iya. Tapi di sini itu gini, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu jeli ya, Bapak Ibu jeli di sini mengamati ya, itu mengamatinya ada 2. Artinya bukan itu jawabannya gitu loh. Mengamatinya kan ada 2 di sini kan ya. Iya, Ya. mengamati global sama ini kan video. awal itu kan di awal sendiri itu memang diberikan stimulus kan siswa itu kan ya. Iya, betul Pak. Diberikan stimulus bisa berupa video, bisa berupa gambar. Di sini kok ada 2, berarti bukan itu jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus jangan melihat kegiatan intinya saja, tapi kita harus bisa mengidentifikasi lagi di sini. Ini kok ada 2 ya mengamatinya ya. Wah, ini berarti nggak mungkin jawabannya di situ begitu intinya ya. Sebenarnya betul itu kegiatan inti, tapi dia kok ada 2 berarti di situ bukan jawaban yang sebenarnya. Jadi ada lagi yang lebih tepat. Lebih tepat. Ya, seperti itu. Oke, ya bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Jadi harus digunakan juga taktiknya itu loh. Ini kok mengamati ada 2 ya ini ya. Stimulusnya kok 2 kali ini ada mengamati ada ini. Berarti bukan itu jawabannya. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke PPKN. Di IPA sekarang kita ke PPKN. PPKN. Silakan Ibu Suwaibah. Ya. baru gabung, enggak tahu Bu, tak kira nanti malam. Enggak ngintipin ini, ngintipin grup. Ayo Bu Suwaibah. Iya. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang. Dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab kausalitas. Ya, kata kuncinya apa Bu di sini Bu? Ini apa ya? Kan ada kausa finalis, ada kausa materialis. Dasar negara Pak, dasar negara. Finalis kayaknya Pak ya. Sidang-sidang BPUPKI. Karena menjadi dasar. Ditetapkan menjadi dasar. Kalau hubungannya dengan ditinjau dari asal material, kausa material Pak, uji materi. Kira-kira apa ya kira-kira ya? Kalau kausa materialis. D, Pak. Dasar negara itu kausal finalis. Finalis Pak kayaknya Pak. Ya. Dari BPUPKI menentukan dasar negara. Kausal finalis Pak. Kausa finalis apa formalis? Finalis. Final Pak, kan akhirnya itu. Final, ya. Formalis. Kejadian akhir. Ditetapkan oleh PPKI dasar negara itu kausal finalis Pak. Kausa finalis itu ini berhubungan dengan panitia 9 ya. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, itu Pak, benar. Kalau kausa finalis itu. Ini Pancasila. Materialis. Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara ini, Pak. Kausa finalis. Baik, kita bahas satu persatu ya. Coba kausa materialis apa kira-kira? Asal mula? Kausa materialis itu termasuk asal mula apa? Asal mula Pancasila. Ya. Asal mula Pancasila. Asal mula bahan. Asal mula bahan materialis. Iya, materinya. Asal mula bahannya itu dari mana sih bahannya itu? Ya. Bahannya Pancasila itu dari mana gitu loh maksudnya? Dari sidang-sidang BPUPKI.
Asalnya adalah dari kebiasaan, adat istiadat, ya. Norma yang berlaku. Asal mulanya itu dari situ, ya. Kebiasaan, adat istiadat, agama itu diramu jadi satu gitu loh. Asal mulanya itu ya, asal mula bahannya itu ya. Adat istiadat. Nah, adat istiadat ya. Kebiasaan, kebudayaan, agama itu diramu jadi satu, jadilah Pancasila. Jadi itu kausa materialis ya, asal mula bahannya itu diracik dari sana. Ada budaya, ada salah berarti Pak ya. Ada agama. Kira-kira ada seperti itu di soal? Tidak ada. Tidak ada, berarti materialis bukan ya. Kalau kausa formalis. Formal itu secara formal. Formalis itu terbentuk. Terbangun. Terbentuk ya. Formal. Terbentuknya dari mana sih ini? Dari dari peneta 9. Insinyur Soekarno serta BPUPKI itu ya, Pandan 9 ya. Disusun sebagai tercantum dalam pembukaan undang-undang, Pak. Jadi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan BPUPKI, ketiga pihak ini menjadi tokoh utama dalam perumusan serta pembahasan susunan Pancasila. Jadi terbentuknya dari situ. Pak, ini sekalian diorat-orat di situ bisa enggak, Pak? Biar tidak lupa, Pak. Iya benar Pak. Oh gitu. Nanti kalau saya ini berikan nanti, keterangan nanti ya. Iya nanti singgah saja Pak nanti kalau cuma begini. Iya Pak, kalau itu di itu kausa finalis apa itu di sebelahnya sekalian aja Pak. Iya gitu, di sebelahnya ya. Gitu. Iya. Kausa prima apa? Kausa efisien ya. Maaf ya Pak Ilmi. Jadi cerewet. Ya oke. Jadi materialis tadi apa? Asal mula ya. Asal mula. Adat istiadat. Kemudian yang formalis. Terbentuk atau terbangun. Terbangunnya itu dari ketiga tadi ya. Tokoh perumusan Pancasila dan BPUPKI. Kemudian yang finalis apa? Finalis itu? Final. Akhir. Hasil akhir. Ya. Jadi asal mula tujuannya ya, asal mula tujuannya. Pancasila dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri negara, tujuannya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, maka kausa finalis terbentuknya Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, ya, sebagai dasar negara dia. Ya, tujuan ya. Finalis itu Pancasila sebagai dasar negara, itu finalis. Kalau efisien itu tepat. Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat negara, yaitu PPKI. PPKI itu hubungannya dengan PPKI. Sebagai dasar apa tadi Pak Ilmi? Pancasila sebagai dasar apa yang efisien? Efisien itu dijadikan dasar filsafat negara. Kira-kira yang mana ini ya sebagai dasar itu? Finalis, Pak. Ya, menjadi dasar negara. Berarti finalis. Yang prima belum diterangkan, yang prima yang mana? Yang prima ada apa enggak ya prima itu? Enggak ada. Enggak ada, makanya enggak diterangkan ya. Itu. Pertama atau yang utama gitu, Pak. Iya. Oke, berarti jawabannya adalah finalis sebagai dasar negara. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini PTK yang kemarin ini, tapi beda soal ini. Ayo, lanjut. Ya, Ibu Ati. Ya, Bu. Silakan. Bu Harni mengajar di kelas 6 SD Pinus. Materi yang dibahas adalah tentang persatuan. Pada saat guru menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara, siswa tampak bosan mendengarkan penjelasan. Pada saat dilakukan penilaian hasil belajar, hanya 5 orang dari 30 seorang anak yang mampu menjawab benar soal
Jawaban dari kelima anak tersebut pun hanya menyalin dari buku, tanpa berpikir tingkat tinggi, sementara anak yang lain mengatakan tidak mengerti jawabannya. Bu Harni mencoba merefleksi dan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang sesuai adalah A. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Globe dan media Google Earth untuk materi wawasan Nusantara di kelas 6 SD Pinus. B. Pengembangan soal evaluasi berbasis elektronik untuk meningkatkan proses dan hasil belajar di kelas 6 SD Pinus. C. Peningkatan hasil belajar melalui penggunaan media Google Earth di kelas 6 SD Pinus. D. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Globe untuk materi wawasan Nusantara kelas 6 SD Pinus. E. Studi kasus tentang alat evaluasi untuk mengukur kemampuan mengenal konsep wawasan Nusantara siswa di kelas 6 SD Pinus. Saya jawabannya apa? B, Bu. Pengembangan soal. PTK itu meningkatkan. Peningkatan hasil belajar. Peningkatan kemarin kan sudah saya jelaskan rumusnya, ada 3 ya. Ya Pak. Ada 3 apa yang mau ditingkatkan. Terus siapa yang mau ditingkatkan? Kemudian menggunakan apa? Ya kan? Menggunakan media. Maka yang ada 3-tiganya yang mana? Yang B. Yang B. Yang B. Yang peningkatan. Ya Pak, yang B. Ini yang mau ditingkatkan apa ini? Yang belajar. Yang C apa yang B? C. Hasil belajar menggunakan yang mau ditingkatkan adalah hasil belajar. C, Bu. C, Pak Irmi. C. Ditingkatkan menggunakan Google Earth. C, Pak. Terus yang ditingkatkan siapa? Kelas 6. Maka ketiganya ada di situ ya, peningkatan ya. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, jadi itu kemarin rumusnya ada 3 itu ya. Jadi yang mau ditingkatkan apa hasil belajarnya, meningkatkannya menggunakan apa, melalui penggunaan media Google Earth. Kemudian yang mau ditingkatkan siapa, yaitu siswa kelas. Nah, jadi itu ya, seperti itu caranya. Oke. Ditingkatkan menggunakan apa? Terus yang terakhir apa tadi, Pak? Siapa? Yang ditingkatkan siapa melalui apa? Oh, ditingkatkan apa? Terus ditingkatkan menggunakan apa? Terus yang terakhir siapa? Oke, baik, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Lanjut berikutnya. Silakan. Angelina. Mudah silakan. Ya, Bu. Ya, Pak. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM. Siswa tidak aktif belajar. Siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman. Siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik. Siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel. Siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran atau role playing. Melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajarkan dengan model role playing? C. Apakah penerapan role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana
Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? E. Apakah media gambar efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel? C, Pak. C. Pak. C. Apakah penerapan model role play? Jadi dia ngambilnya dari mana ini rumusan masalah ini? Rumusan masalah. Dari masalah di atas. Rumusan masalah itu Role dari play. hasil identifikasi. Dari masalahnya dan itu loh Pak Po, metode yang digunakan untuk mengatasi itu. Betul, betul. Jadi gini, metodenya. intinya itu nanti kembalinya lagi ke judulnya. Ya. Jadi rumusan masalah itu nanti include dengan judul ya. Jadi judulnya itu kan mesti ada 3 tadi kan ya? Iya Pak. Ya. Menggunakan apa dia meningkatkannya? Pada role playing. Terus yang ditingkatkan apa? Pemahaman. Belajarnya. Terus materinya tentang apa? Struktur dan fungsi sel. Nah, jadi pakai ini ya, seperti itu caranya. Pak Ilmi, Nun Sewu, saya ingin berbagi. Apakah betul apa enggak ya Pak? Oke, silakan. Kalau saya menghafalkan tentang nanti judul PTK, hipotesis, sama rumusan, kalau judul PTK itu kebanyakan kata depannya itu ada penerapan. Penerapan misalnya penerapan A dapat meningkatkan B. Seperti itu. Nanti di dalamnya juga terkait ada yang what, who, dan what. Iya. Dan siapa yang terakhir ya Pak ya? Ya, tadi. Itu ada itu juga, ada yang mengandung 3 itu. Kemudian yang untuk hipotesis, misalkan menentukan hipotesis, itu nanti kata kuncinya A dapat meningkatkan B, itu seperti itu Pak. Betul, betul. Ya. Kemudian untuk rumusan itu pasti ada kata kuncinya apakah A dapat meningkatkan B, itu. Seperti itu Pak. Kalau saya menghafalkannya untuk cepat menangkapnya itu seperti itu. Betul Pak. Seperti itu memang, betul. Apa betul? Oh iya Pak, terima kasih. Ya betul. Ya, itu sudah kita bahas yang kemarin pas waktu pelatihan PTK ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk judul itu kemarin ada 3 itu ya. What, terus who sama who. How ya. How do you do? Nah, kemudian untuk yang rumusan masalah ini memang ada 2 sebenarnya yang dipakai ya. Itu yang kebanyakan dipakai itu bukan apakah, tapi bagaimana biasanya itu. Bagaimana penerapan ini dapat meningkatkan ini gitu loh. Nah, itu. Tapi kalau di sini pakai apakah, boleh pakai apakah. Tapi kebanyakan ya karena PTK itu adalah proses ya, proses, maka kebanyakan itu untuk rumusan masalah menggunakan kata tanya bagaimana. Pengembangan media yang tepat. Tapi tidak salah juga kalau pakai apakah. Ya. Iya Pak. Seperti itu. Jadi ini apakah ini dapat meningkatkan ini gitu. Itu memang rumusnya seperti itu. Iya Pak. Kenapa kok sering peningkatan ya memang PTK itu digunakan untuk meningkatkan ya. Jadi bahasa peningkatan itu sudah pasti ya. Hipotesis juga seperti itu, ada peningkatan. Jadi ini di apa istilahnya, hipotesis diduga bisa meningkatkan ini kan gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Terakhir hipotesis ini ternyata. Ibu Nufia Indah, silahkan. Nah, Ibu Nufia Indah. Kalian saya ya, Bu? Oh, ya, silahkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, terdapat beberapa siswa yang kurang memiliki motivasi belajar, serta siswa kurang mampu membuat cerpen. Hal ini karena pembelajaran kurang menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh sebab itu, guru berencana melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching tipe Tandler serta mengikut sertakan guru SD lain sebagai observer pembelajaran berdasarkan tindakan kelas yang akan dilaksanakan hipotetis dalam
Hipotesis dalam penelitian tindak kelas tersebut yakni titik-titik. A. Terdapat peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan menerapkan model Untum Teaching berbasis Listen Study. B. Terdapat peningkatan keterampilan membaca cerpen dengan penerapan model Teaching tipe Thunder berbasis kreatif lokal. Terdapat peningkatan keterampilan menyimak cerpen dengan penerapan model Quantum Teaching berbasis Listen Study. D. Terdapat peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan penerapan model Quantum Teaching tipe Thunder berbasis Listen Study. E. Terdapat peningkatan keterampilan berbicara dengan menerapkan model Quantum Teaching tipe Thunder. D. Hipotetis. D. Terdapat peningkatan keterampilan menulis cerpen. Keterampilan menulis. Iya. D, ya Pak. Ini Bapak yang kita tingkatkan ini apa ini yang ditingkatkan ini? Membuat cerpen. Mampu membuat cerpen. Membuat cerpen. Berarti keterampilan apa yang ditingkatkan? Menulis. Menulis ya. Oke, sip. Sesuai ya. Ya. Oke, terus menggunakan apa? Model kuantum. Nah, cocok ya? Cocok. Oke, berarti yang D. Ya. Jadi intinya seperti itu PTK. Betul yang dijelaskan Ibu tadi. Atau kalau pernah menyimak yang kemarin ya, yang hari Senin kemarin itu sudah kita bahas untuk PTK ya. Jadi bagaimana cara menentukan hipotesis, rumusan masalah, judul, ya, identifikasi masalah dan lain sebagainya sudah kita bahas ya. Nanti kalau pengen minta rekamannya bisa minta Bu Susi nanti ya, rekaman terkait dengan PTK. Ya, Oke. nanti di-share ya Bu Susi. Oke. Itu Bapak Ibu, ini untuk sore hari ini nyampe sini, nanti akan saya share semua untuk materi pada sore hari ini. Ya. Saya serahkan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Pak. Ya. Ini apa dengan materi yang tadi penjelasan tentang konsep faktual itu Pak? Iya, nanti saya share Bu. Sejarah, ya. Faktual ya. Yang heuristik apa tuh Pak? Ya. Yang metode sejarah. Metode penilaian. sejarah. Ya, penilaian. Oke, siap. Nanti saya share ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yoni untuk materi sore hari ini. Ya, nanti filenya dikirim sama Pak Ilmi, nanti secepatnya saya unggah YouTube-nya juga ya. Untuk sore hari ini terima kasih atas materinya Pak Ilmi. Ini memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bermalam mingguan, liburan. Ya Bu, enakan dan senang Ibu. Pak mau tanya Pak, bisa kasih contoh portofolio Pak. Ini untuk untuk apa? Mungkin. Iya. Kan sudah Bu Soebah, bukannya sudah kemarin sama Bu Dewi. Oh yang itu Bu Dewi itu. Iya. Itu portofolio untuk UKIN. Ya. Untuk sore hari ini kita cukupkan ya Pak Ilmi. Terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Terima kasih ilmunya.